Terus yang kemudian itu mungkin saya akan coba untuk membahas dari sudut pandang psikologi kenapa bahan itu bisa menimbulkan masalah ya gitu. Ada juga kalau saya pernah dengar dulu, ada juga ini hukumannya pas atau enggak Kak? Misal menempatkan dia di suatu ruangan selama beberapa menit atau beberapa jam gitu terkait Pak. Ada sebagian orang yang healingnya atau mungkin dia cara meredam stres dan juga tadi katarsisnya itu lewat makan Kak. Jadi kalau itu makan, apalagi kalau yang saya ketahui cewek tuh kebanyakan, perempuan biasa kalau lagi stres makannya banyak. Terus Makan orang seblak. biasanya seblak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya Teh yang lihat video ini di YouTube. Hai. Hai juga kepada para penonton dan pemirsa ya, khususnya bagi Forsalim, Sobat Forsalim atau Forsalim Lovers. Kita kembali lagi dan bertemu lagi di acara Forecast. Forecast yaitu Forsalim Podcast yang biasa diadakan pada saat Ramadan. Acara ini atau kegiatan ini biasa atau pada tahun ini bertepatan dengan rangkaian acara Semarak Ramadan Forsalim SRF yang diantaranya ada kegiatan forecast gitu. Jadi ngapain aja sih forecast? Ya udah seperti halnya minggu kemarin kita atau pekan kemarin kita membahas mengenai pentingnya menjaga pola makan atau makanan yang bergizi pada saat Ramadan ya. Nah kalau sekarang kemarin sudah tentang fisiknya nih, sekarang kita beralih nih ke arah psikisnya, karena bukan hanya perlu memperhatikan kesehatan fisik ya, tapi psikis juga perlu kita benar-benar perhatikan gitu, karena banyak orang yang sebetulnya abai terhadap hal ini malah jadi berdampak negatif kepada mereka gitu. Jadi aku stres biasa aja kok, malah sampai ada yang ke tahap depresi gitu. Mereka kurang aware atau kurang perhatian kepada itu, maka akan berdampak kurang baik bagi mereka. Seperti itu sahabat Forsalim yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reformantiasto Yudhoyono. Di sini saya sebagai moderator ya, bisa sobat sekalian panggil Kak Yudo juga. Dan di sini kita sudah kehadiran juga nih materi atau teman diskusi kita pada Ramadan atau pada saat saum kali ini dengan Kak Pamela. Halo Kak Pamela, apa kabar? Alhamdulillah, halo juga, kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu semangat dan diberkahi di bulan Ramadan hingga nanti ketemu dengan bulan Syawal ya Teh. Amin. Nah itu, jadi pada saat ini kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana mengelola emosi pada bulan Ramadan, yaitu bukan hanya terkait emosi saja tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologi gitu, karena ada nanti di luar konteks Ramadan juga Teh ternyata Kak. Jadi gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Nah, Kak Pamela sendiri sekarang sedang menempuh S2 di bidang psikologi, yaitu profesi magister profesi di Universitas Ahmad Dahlan ya Teh? Ya, betul. Ya, yang tapi preference lebih tertujunya ke psikologi klinisnya ya Teh? Klinis, ya. Dan sekarang Kak Pamela sendiri sedang melakukan kerja praktek di RSJ yang ada di Klaten, di RSJ Dr. RM Sudarwadi ya Teh? Ya, Sujarwadi. Sudarwadi ya, begitu. Itu profil singkat dari Kak Pamela, Sobat Forsalim yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, semoga Sobat Forsalim bisa selalu bahagia dan sehat juga. Dan ini alhamdulillah ya Teh, udah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Forsalim yang masuk dari sosmed Forsalim, baik itu di WhatsApp maupun di Instagram dan media-media lainnya gitu. Terima kasih kepada Sobat Forsalim yang sudah mengajukan pertanyaannya. Semoga semua bisa terjawab dan semoga semua bisa menjawab keresahan atau penasaran dari Sobat Forsalim sekalian.
Yuk kita mulai diskusi atau bincang-bincang santai Teh nih terkait penanganan emosi pada saat Ramadan. Oke, langsung aja mulai, siap ya Teh? Boleh. Sekarang lagi aktivitas masih di Klaten berarti Teh, Pamela? Iya, alhamdulillah ya sekarang hari Minggu jadi bisa pulang dulu ke kosan yang di Jogja, baru nanti hari Senin sebelum jam rumah sakit kerja itu aku biasanya ke Klaten pagi-pagi naik KRL biar lebih cepat. Mantep ya, naiknya kendaraan umum tuh, kendaraan umum Salim, jadi ya. buat banyak manfaat tuh dari salah satunya sekalian olahraga ya Kak. Iya, kekuatan fisik ini berdiri kan ya kalau di KRL itu, karena sekarang udah nggak ada pembatasan kan ya dari pihak KAI. Jadi dari stasiun Tugu itu sudah penuh untuk ke arah Solo gitu. Jadi kalau misalkan ada yang naik di stasiun Lempuyangan misalkan ya, kan masih sama-sama Jogja, itu sudah nggak akan ada lagi yang namanya tempat duduk tuh, udah nggak ada gitu. Jadi yang muda-muda tuh mau nggak mau, capek nggak capek tuh harus berdiri kan ya sampai nanti tiba di tujuannya. Iya, karena memprioritaskan yang lain dulu ya, yang lebih tua ada yang ibu hamil juga, difabel biasanya. Difabel dan lain sebagainya. Oke gitu, berarti aktivitasnya sekarang bolak-balik Jogja Klaten ya, kalau weekend juga weekday gitu ya Kak. Oke Kak Pamela nih, ada dari salah satu sobat nih. Jadi kan sekarang tuh lagi populer tuh Kak Pamela terkait dengan healing itu penyembuhan by diri sendiri ya. Mungkin ini dipopulerkan lebih ke arah karena sosmed sekarang informasi lebih gampang dan mudah kita dapat. Bangun tidur buka HP langsung dapat berita apa. Nah, tapi jadi sebagian orang malah mempersepsikan atau mewajibkan kata healing ini untuk ya menghilangkan solusi gitu. Dikit-dikit kita harus healing nih, harus vacation, harus ke destinasi ini dan lain sebagainya. Nah, itu kalau lagi stres ada nggak sih solusi lain Kak Pamela yang dari sudut pandang psikologi gitu yang bisa kita atasi, atau mungkin emang healingnya bisa kita rubah persepsinya gitu terkait dengan healing untuk menanggulangi stres? Oke, ini untuk penanggulangan stres ya. Iya. Kalau setahu saya yang sudah saya pelajari itu istilah healing itu kayaknya istilah ciptaan deh baru-baru ini. Karena kan karena kan memang ya kalau di Instagram itu, wah ini bagus nih tempat ini untuk healing, wah ini bagus untuk staycation segala macam, sampai orang-orang selalu update tentang itu gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa jadi tren untuk mengatasi stres. Padahal kalau yang saya pelajari itu untuk penanggulangan stres sendiri, dalam bahasa psikologinya itu dinamakan dengan coping stress. Ya, coping stress itu nanti dibagi dua. Yang pertama itu emotional focus coping, dan yang kedua itu adalah problem focus coping. Nah, emotional focus coping itu seperti apa sih? Emotional focus coping itu adalah penyelesaian atau penanggulangan stres sendiri yang berpusat dengan emosi terlebih dahulu. Misalkan ketika kita mendapat tekanan misalkan dari pekerjaan, dari lingkungan sekitar, tuntutan ini itu semua kayak gitu. Kita fokus aja dengan emosinya itu. Nah, emosinya ini bisa berupa dengan menerima tentang tekanan tersebut, ataukah kita akan menolak tekanan tersebut, atau kita akan mendekatkan dengan religius kita sendiri sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing kayak gitu. Iya. Terus yang kedua itu ada problem focus coping. Nah, biasanya orang-orang yang fokus pada problem focus coping ini lebih mengutamakan cara untuk mencari jalan keluar atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dari tekanan tersebut kayak gitu. Cuma balik lagi, tergantung orangnya cocoknya yang mana. Kalau saya pribadi biasanya saya lebih fokus ke emotional focus coping. Kalau misalkan saya merasa stres, tidak apa-apa mencari space sendiri gitu ya, untuk menangis, untuk bersedih, untuk mengakui perasaan kalau saya sedang mengalami ini dan saya sedang merasakan emosi
sedih, misalkan kayak gitu. Hanya saja kan tidak boleh berlarut ya, tidak boleh berlarut. Nanti kalau misalkan emosi saya sudah kembali naik lagi atau kembali stabil lagi, saya bisa mengalihkan fokus tersebut ke si problem fokus coping untuk bisa menyelesaikan kenapa sih bisa seperti ini gitu. Iya. Jadi dua coping itu dipakai ya Teh, bergantian ya, bisa gitu. Iya. Gak apa-apa sebenarnya kalau misalkan kita merasa sedih ya saat tertekan, karena kan mungkin laki-laki kebanyakan ya tidak dengan begitu mudah gitu kan ya untuk mengakui kalau saya sedang sedih, saya menangis misalkan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu salah satu cara untuk mereduksi emosi juga sebenarnya. Dan mungkin healing sekarang itu adalah orang-orang yang berfokus sebenarnya ke emotional focus coping tadi, cuma memang caranya dengan liburan ya, jalan-jalan kayak gitu, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma untuk istilah healing sendiri kayaknya memang baru-baru tren ya, dan memang mungkin nggak entah siapa yang mencetuskan healing mungkin public figure atau mungkin selebgram dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak yang meniru ya. Jadi kalau di psikologi sendiri lebih fokusnya itu ada istilahnya coping stress gitu, terbagi dua. Betul. Jadi ada emosional yang menggunakan emosional, dan juga ada yang menggunakan tadi itu problem langsung ya. Iya gitu Kak Pamel. Jadi kalau buat laki-laki emang terkadang mereka itu entah sok kuat apa gimana ya, sok kuat enggak, mereka itu harus merasa tangguh, mungkin lebih ke arah gender perannya gitu. Peran mereka kan diibaratkan harus tidak boleh, harus bijak ya, wanita itu juga harus bijak ya, maksudnya kuat gitu, tidak menangis dan lain sebagainya. Padahal itu harusnya dicurahkan saja ya, nggak apa-apa ya Kak Pamel gitu, walaupun sedang sedih ya nangis saja biar plong aja gitu ya. Setelah itu bisa berfokus lagi ke penanganan yang lain. Iya, karena ada penelitian juga yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih rentan stres daripada wanita. Karena kenapa coba? Karena kalau misalkan wanita kecewa, sedih itu kan bisa nangis ya. Kalau laki-laki kan lebih cenderung nyimpen, memendam, merepress kayak gitu. Akhirnya itu nanti bisa meledak gitu aja gitu, dengan mungkin kendala-kendala yang lebih berat kayak gitu. Nah itu melihat ke meledak, saya jadi ingat Kak Pamel, ada beberapa yang di luar negeri, di Indonesia juga udah cukup tren terkait ini. Mungkin masih termasuk healing tapi lebih ke arah yang lebih nggak terlalu ekstrim sih, tapi menurut saya cukup menarik juga untuk dibahas. Seperti halnya kalau kita sedang marah gitu kan, tadi terkait emosi pada saat kita sedih ya Teh, harus kita langsung curahkan agar itu tidak meledak atau jadi bom waktu gitu. Ini ada sebagian juga jasa yang menyediakan tempat atau ruang khusus untuk memecahkan atau merusak barang gitu. Jadi kan kalau laki-laki mungkin lebih pasnya ke sana gitu, bukan lebih pas sih, ada beberapa laki-laki yang emang kalau sedang marah dan lain sebagainya kan lebih ke arah amarah biasa laki-laki. Kalau perempuan kan nangis, kalau laki-laki mecahin barang. Ada beberapa rekan saya juga misal ada apa di depannya langsung dirusak gitu. Nah itu bisa sebagai suatu solusi juga nggak, apa itu malah jadi negatif juga ke kitanya nanti kalau misalnya kita biasa ngerusak barang misal lewat jasa ini, tapi tiba-tiba lagi nggak pakai jasa tersebut, yang di rumah malah dirusakin. Itu malah dirusakin. Kalau terkait amarah gitu, emosi. Oh iya nih. Jadi biasanya kan kalau orang stres itu kan melepaskan emosi-emosi negatif ya, kayak misalkan marah, kecewa, sedih dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita membahas tentang emosi dulu ya, cara pelepasan emosi sendiri yang baik itu seperti apa. Jadi ada yang dinamakan katarsis. Katarsis itu adalah cara kita untuk menyalurkan atau melampiaskan emosi. Katarsis itu dibagi menjadi katarsis yang positif dan katarsis yang negatif. Kalau yang positif itu seperti apa sih? Kalau yang positif itu misalkan kita melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan, seperti misalkan ada melukis atau membuat masakan atau bersih-bersih, itu juga termasuk katarsis. Gitu. Katarsis juga. Kalau misalkan kita suka nggak apa-apa bersih-bersih, masak, cabut rumput juga itu sebenarnya katarsis kalau orangnya mau. Gitu kan. Maka soalnya ke rumput ya, nyabutnya lebih bertenaga. Rumput tetangga cabutin kayak gitu kan, jadi amal juga. Terus kalau katarsis yang negatif itu
itu tadi merusak barang itu juga termasuk pelampiasan emosi, tapi dengan cara merusak kan berarti sesuatu yang negatif ya, karena merusak kayak gitu. Terus ada juga yang negatif itu pengalihannya itu kita melampiaskan marah tapi ke orang lain. Misalkan saya di rumah sakit kena marah oleh supervisor gitu, saya tidak terima, tapi ketika saya ingin melampiaskan itu, saya coba cari orang yang sekiranya lebih lemah dari saya, misalkan kayak gitu ya. Misalkan saya coba nanti pas buka puasa itu saya beli makan ke ibu-ibu, tapi ibu-ibunya itu salah ngembaliin uang. Saya mikir saya kesal nih, mumpung tadi saya dimarahin SPV, saya juga ya udahlah mau marah juga ke ibu ini gitu, karena saya lagi kesal gitu, biar saya lebih mendingan lah emosinya. Itu termasuk pengalihan kayak gitu. Jadi intinya kalau untuk memecahkan merusak barang itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya oleh psikolog, karena kemarin pun saya sempat menanyakan hal yang serupa sebenarnya waktu kuliah. Kata beliau itu, janganlah kalian melakukan katarsis yang seperti itu, kan masih ada katarsis yang lain. Kemudian ada tips juga nih, kalau misalkan kita lagi emosi atau lagi stres, kita coba melakukan sesuatu yang kita sukai, tapi alangkah lebih baiknya sesuatu itu yang bisa melibatkan anggota tubuh kita, anggota gerak gitu. Misalkan kayak sapu-sapu, senam, lari, olahraga itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada kita cuma diem nonton TV, itu kayaknya kurang bisa untuk penyaluran ya. Kayak gitu. Jadi misalkan itu tadi untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bisa ada gerakannya gitu loh, supaya biar cepat gitu ya turunnya dan lebih maksimal juga nanti insya Allah. Oke, siap Teh. Ini ada gerakan juga menarik, kayaknya kaum sekarang itu malas dengan bergerak Teh. Ya, karena kan gitu, Kak Pamel. Kalau rebahan ya katanya. Nah, itu dia. TikTok, Instagram. Nah, itu lebih jadi problem lagi Teh. Kak, jadi kita kan udah mau penyaluran emosi yaitu ada katarsis tadi namanya, dan juga direkomendasikan untuk tidak melakukan katarsis yang negatif gitu, seperti halnya tadi merusak barang dan lain sebagainya. Diusahakan juga kita harus menggerakkan badan gitu, entah itu sapu-sapu, entah nyambut rumput dan lain sebagainya. Tapi balik lagi yang Kak Pamela tadi, jadi sekarang kan banyaknya rebahan, scroll. Nah itu mereka kan nggak punya aktivitas yang mereka sukai untuk bergerak secara langsung aktif gitu. Apalagi anak-anak yang lahir di 2004 atau 2005 ke sini gitu Kak. Ya, jadi untuk apakah ada alternatif atau bisa kita coba atau kita biasakan lagi nih biar anak atau orang-orang yang biasa kurang bergerak itu bisa melakukan katarsis atau pengalihan yang positif untuk bergerak gitu. Iya, kalau kasusnya yang seperti itu, karena mungkin yang pertama sudah menjadi suatu kebiasaan ya, dan ada penyebabnya juga kenapa bisa terbiasa seperti itu, mungkin karena tidak ada yang menegur. Jadi menurut saya langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan psikoedukasi. Ya, kenapa sih rebahan itu gak bagus? Kenapa sih rebahan itu akan menimbulkan suatu masalah lagi, misalkan kayak gitu, entah dalam psikologis ataupun fisik. Karena kan kalau misalkan orang rebahan nggak ada aktivitas sama sekali, nanti fisiknya juga mungkin akan menurun ya, kesehatannya akan menurun, produktivitas juga akan menurun gitu. Jadi itulah kenapa kita harus memberitahu mereka apa arti pentingnya dari psikoedukasi. Terus yang kemudian itu mungkin saya akan coba untuk membahas dari sudut pandang psikologi kenapa rebahan itu bisa menimbulkan masalah ya gitu, karena kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau orang rebahan kan tidak melakukan aktivitas apapun gitu. Biasanya kalau misalkan orang yang cenderung pasif itu nanti selain waktunya terbuang akan menimbulkan rasa bersalah tersendiri di kemudian hari. Karena kalau misalkan kayak gini, saya punya kerjaan di rumah sakit harus menyelesaikan sekian kasus gitu. Tapi karena saya orangnya malas, saya lebih pengen untuk tidur. Akhirnya nanti timbul rasa bersalah. Karena apa? Karena sebelumnya saya tidak coba untuk produktif. Nah, dari masalah-masalah tersebut, apabila tidak ditangani atau tidak memaksakan diri lah istilahnya ya kita itu nanti bakal jadi suatu tekanan juga ke kita.
Dan itu bisa menyebabkan stres juga nanti pada akhirnya. Karena kan Balik stres lagi itu, ke stres ya Kak. ya, karena kan stres itu juga sebenarnya adalah tekanan dari luar yang kita dapatkan atau suatu kejadian yang tidak kita harapkan, tapi kita tidak bisa menanggulangi atau menyelesaikan masalah tersebut. Kan kalau kalau orang rebahan itu kan dia bisa belajar dari mana untuk bisa beradaptasi, menyelesaikan masalah, itu kan semuanya harus kita cicil ya, dengan mungkin kita beraktivitas, bersosialisasi, dan lain-lainnya. Iya, jadi emang banyak madaratnya atau negatifnya ya kalau rebahan itu. Daripada itu salah satunya itu penyesalan, atau mungkin tadi lebih ke arah kok aku kemarin nggak memanfaatkan waktu dengan baik ya Kak. Iya. Gitu. Nanti Jadi akhirnya malah, kan kalau akhirnya kan generasi sekarang ada ya di TikTok itu, kok teman-teman aku udah pada kerja, kok teman-teman aku udah pada lulus, kok aku masih gini-gini aja. Padahal mungkin kalau ditarik lagi ke belakang, dianya yang kurang produktif, misalkan seperti itu. Jadi memang kembali ke diri sendiri, gimana cara kita memanajemen dan mengkontrol diri itu keluar dari zona nyaman juga ya Kak. Jadi kan udah biasa scroll tiap hari, udah biasa menunda kerjaan, ini adalah nyamannya comfort zone aku nih di sini. Jadi harus berani untuk keluar dari situ juga ya Kak. Selain tadi memang memperbanyak wawasan juga informasi, yaitu dari psikolog atau dari praktisi psikologi juga bisa turun untuk edukasi gitu ya Kak. Yes, Oke, jadi terkait stres tadi, healing itu cuman hanya sekedar istilah ya Kak. Jadi istilah yang baru muncul sekarang, tapi untuk penanganannya kita bisa menggunakan coping stress, itu pendekatannya secara emosional dan juga secara tadi langsung terhadap problemnya gitu ya, masalahnya itu kita sekarang gimana. Juga katarsis gitu. Jadi pada saat kita melakukan atau penyaluran emosinya itu yang baik itu harus seperti apa gitu ya, harus kita pilah-pilah lagi ya Kak gitu. Oke, itu terkait stres ya Kak. Jadi sekarang itu ada terkait emosi lagi nih, balik lagi ke emosi Kak Pamel. Jadi nah ini sudah sedikit dibahas, mungkin diberi penguatan sedikit aja ya Kak Pamel. Jadi ada gitu mengelola ekspresi emosi yang benar. Kadang kalau sedih atau kesel atau capek, marah juga nangis gitu. Jadi apa-apa wajar nggak sih Kak, ada beberapa orang yang sekarang yang kadang kalau dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih, dikit-dikit marah dan lain sebagainya. Jadi kita malah sensitif gitu, sensitif apa peka, tapi bukan ke arah yang empati gitu Kak. Kita simpati juga akhirnya malah timbul empati gitu, tapi malah kita sensitif dan pekanya tuh ke arah emosional gitu. Emosional bisa marah, sedih, dikit-dikit disinggung misalnya tadi soal kamu sekarang kerja apa, kalian bentar lagi lebaran nih Kak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sensitif ya. Mungkin kalau di hadapan orang alhamdulillah bisa kontrol diri gitu, tapi setelahnya atau ada juga sebagian orang yang kalau misalnya sama temen apalagi ditanya pada saat reunian apa bukber tuh Kak. Sekarang kan udah boleh bukber, tapi alhamdulillah pemerintah memperbolehkan bukber tapi nggak boleh bicara, itu nggak tahu gimana ya. Iya, itu peraturan barunya gitu. Nah mungkin ada nggak sih Ca, itu wajar nggak sih Kak kalau misalnya kita sedikit-sedikit terhadap emosi atau diri kita itu marah terus nangis dan lain sebagainya gitu Kak. Dan cara mengelola ekspresi itu tuh gimana gitu biar wajar pada sebagaimana mestinya gitu Kak. Oke. Dikit-dikit marah, jadi orangnya lebih sensitif gitu ya. Bisa marah, bisa nangis, bisa sebel dan lain, campur aduk gitu. Pokoknya apa-apa dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit gitu. Oke. Nah, kalau yang seperti itu memang beberapa tipe manusia ada ya yang punya kepekaan tersendiri. Jadi akhirnya nanti cepat ke bawah melo, nonton kartun aja mungkin bisa nangis ya. Iya. Gitu ya. Apalagi nonton kartun yang drama-drama Korea kayak gitu, kayaknya banjir gitu ya kamarnya. Memang memang ada orang yang seperti itu tipenya gitu. Cuma kalau misalkan dikit-dikit bisa marah ya, dikit-dikit bisa marah, terus dikit-dikit pokoknya gampang-gampang sekali deh gitu ya untuk terpancing, tersulut kayak gitu. Mungkin itu kurang baik juga ya gitu, karena kalau dalam psikologi sendiri, kalau saya tidak salah baca sih semalam itu
itu akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Karena kalau misalkan kita adalah orang yang pintar mengatur emosi, itu kan nanti ada keseimbangan ya antara pikiran dan perasaan kita, lalu nanti muncullah kepribadian yang seimbang. Kalau misalkan kita dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, mungkin itu ada yang salah dengan kepribadiannya. Gitu. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kita harus berusaha untuk mengupayakan bagaimana caranya kita agar bisa seimbang untuk mengendalikan emosi dan pikiran kita seperti itu. Karena nanti endingnya itu bisa bermuara di kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan di mana kita bisa menyeimbangkan antara pikiran dan emosi kita seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada tips ya, kalau misalkan ada teman-teman misalkan ya yang sering mellow, yang sering cepat marah kayak gitu, ada beberapa cara untuk menanggulangi emosi dengan cara yang baik. Yang pertama itu yang tadi sudah saya jelaskan, katarsis ya, katarsis dengan positif. Yang kedua itu ada atribusi positif. Nah, atribusi positif ini adalah bagaimana cara kita memainkan pikiran atau logika kita ketika kita sedang dihadapkan situasi dengan situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Misalkan saya dimarahin supervisor lagi ya kasusnya, misalkan, Pamela kamu kok kamu belum mengerjakan tes bine untuk anak, kan saya sudah bilang deadline-nya itu nanti malam, kok kamu belum mengerjakan. Saya kan tiba-tiba, misalkan saya baru datang, tiba-tiba dibilangin kayak gitu oleh supervisor, kayak aduh kok ibunya kayak gini, malu, atau kan kayak sedih kayak gitu kan ya, kaget kayak gitu. Saya coba mengatribusi positif pikiran saya dengan cara misalkan, oh ya betul juga sih ya ibunya bilang kayak gitu. Yang pertama mungkin saya manajemen waktunya kurang. Yang kedua mungkin kalau misalkan nanti di ranah kerja, ini tuh belum ada apa-apanya, saya mungkin nanti bisa dituntut lebih lagi untuk disiplin, sehingga ibu supervisor berbicara seperti itu kepada saya adalah acuan atau atau cara untuk memberitahu sesuatu yang baik, kalau nak sebetulnya ini kamu harus diubah lagi loh manajemen waktunya karena ada beberapa pekerjaan yang terhambat kayak gitu. Jadi lebih berpikir positif aja. Terus yang ketiga ini gampang banget nih dan ini sering kali disebut-sebut yang namanya relaksasi. Relaksasi. Ya, kalau dalam psikologi itu kan relaksasi itu tarik nafas ya kan, mengatur nafas, itu membuang nafas, terus coba mendengarkan sesuatu seperti misalkan suara burung, suara air terjun, hingga kita sadar kalau kita itu sebenarnya ada di situasi saat ini sekarang, bukan ada di situasi yang lampau, atau bukan juga kita berada di situasi yang belum terjadi. Sehingga kalau misalkan kita sudah rileks itu biasanya kesadaran kita akan cepat kembali dan nanti emosinya pun akan cepat reda kayak gitu. Relaksasi juga sebenarnya nggak harus tarik nafas, buang nafas, nggak harus kayak gitu. Kalau di Islam kan diajarkan ya kalau kita lagi marah itu saat duduk maka berdiri. Kalau berdiri itu silakan duduk kan ya. Kalau enggak kita nanti baringan atau enggak kita berwudu kan ya. Nah itu juga bisa salah satu bagian dari relaksasi, tapi untuk yang religinya kayak gitu. Iya. Kembali ke masing-masing percayaan, tapi kalau di kita bisa itu ya, kalau lagi berdiri marah emosi bisa duduk, kalau duduk bisa berbaring, dan juga itu relaksasinya baca doa dan berwudu gitu ya Kak. Jadi cukup banyak juga nih untuk menanggulangi emosi atau amarah ya, terkait dengan pada saat kita dikit-dikit nangis itu kurang baik juga sebenarnya ya Kak, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau bisa ya kita kontrol diri lagi, bisa menggunakan yaitu katarsis tadi, atribusi dan juga relaksasi. Bisa kita merasionalkan apa yang tertimpa ke kita gitu. Jadi kita rasional, emang kita harus rasional aja lah. Mungkin ini adalah sebagai teguran ke kita gitu. Maksudnya mungkin dari mereka baik tapi emang penyampaiannya belum terlalu baik gitu ya Kak. Jadi awal-awal datang udah kita dimarahin, harusnya kan nanti dulu lah biar rehat dulu apa gimana ya. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya Kak. Makanya kita yang harus mengontrol diri kita sendiri gitu. Oke. Yes, betul. Jadi ternyata cukup banyak yang paling mudah itu relaksasi tadi itu Kak.
Jadi bisa tarik nafas, terus kita dengarkan suara-suara alam gitu. Kalau misalnya di kota tuh Kak, Ngaji, iya gitu, ngaji, zikir, ngerokok ya. dan Iya. jadi sebenarnya sehat atau tidaknya diri kita itu tergantung diri kita juga ya Kak, Jadi untuk kita ngontrol. Gimana cara ngontrolnya? Dan kita juga ada nih ke marah tadi Kak. Jadi kita nyinggung ke marah, kayaknya banyak banget nih masyarakat Indonesia dari sedih marah. Apa berkutatnya nggak ada yang kurang bahagia? Apa gimana ya masyarakat Indonesia? Kita ke topik yang ketiga teh. Saya mau Jadi menambahkan ya, boleh Kak. Kak untuk Pamela gimana? marah ya, untuk marah itu dalam psikologi juga ada cara menyampaikan marah dengan baik. Kayak, tapi saya lupa istilahnya, cuma saya ingat caranya aja. Yang pertama itu misalkan ketika saya kecewa dengan orang lain, misalkan, aduh gara-gara kamu ya, gitu, saya jadi telat, misalkan kayak gitu. Saya sekarang marah nih gara-gara kamu, karena saya tadi dimarahin SPV, telat nih gara-gara kamu minjem motor saya, misalkan kayak gitu. Itu bisa diganti bahasanya dengan, tadi mungkin kamu terlalu lama ya minjem motor saya, gitu, saya tadi telat. Dan sekarang saya ya agak sedih sih, soalnya tadi ditegur sama ibu supervisor. Nanti ya mungkin lain kali kalau misalkan mau pinjam motor, boleh ya agak cepetan kayak gitu. Padahal dalam hal itu udah gondok, udah pengen kayak gitu kan ya. Iya. Jadi bisa diganti lagi bahasanya dengan yang lebih positif lagi. Terus juga apalagi ya paling itu sih, karena kan sebagian besar orang ya kalau misalkan marah kan tiba-tiba langsung jedar kayak gitu-gitu aja. Jadi nanti pun mungkin karena perkataan bisa menimbulkan masalah yang baru ya, karena kan kita sebelumnya belum bisa, lebih tajam daripada pisau. Iya betul Kak. Jadi relate juga nih sama marah yang kata Allah juga kan sempat berfirman jangan marah maka bagimu surga gitu teh. Jadi ganjarannya kalau di Islam itu kita kalau menahan marah itu surga. Juga kan ada hadis yang berbunyi kalau orang yang kuat itu bukan orang yang menang atau pada saat bulat gitu atau bertarung, tapi orang yang mampu menahan amarahnya gitu. Jadi kok sampai Allah menjanjikan surga dan memang benar-benar orang yang kuat itu orang yang menahan marah, yaitu karena untuk menahan itu susah banget ya Kak Pamel. Jadi kayak tadi kita mau benar-benar marah tapi penggunaan bahasanya harus benar-benar positif gitu. Jadi nggak langsung dilampiaskan gitu. Nah contohnya lagi Kak Pamel berarti relevan juga untuk pada saat kita sedang ini bagi sobat Forsalim yang mungkin sudah berkeluarga ya, parenting terhadap anak gitu Kak. Terkadang kan kita kalau ke anak ya namanya anak kecil gitu belum tahu apa-apa dan ingin mencoba segala hal gitu. Yang tadinya ini gelas ditumpahin, Nah itu terkadang kalau kita kan sebagai orang tua, bukan kita maksudnya sobat Forsalim yang mungkin sekarang sudah berkeluarga atau berumah tangga, untuk memarahi orang lain itu kita bisa menstop itu, menahan itu kayak tadi Kak Pamel gitu. Jadi pelampiasan untuk kita amarahnya bisa disusun dulu kata-kata. Nah kalau ke anak kan terkadang kita langsung belak-belakan nih. Loh kok kamu itu kenapa sih nggak ngelihat ada gelas di situ apa gimana. Nah itu cara untuk mengontrol itu gimana Kak Pamela? Untuk terutama bagi orang tua nih kepada anaknya yang masih kecil, terutama kaum orang tua yang mamah muda, papa muda yang kayak gitu Kak Pamela. Oke. Jujur kalau misalkan ranah parenting saya masih kurang ya ilmunya. Karena selama ini saya lebih mendalami ke masalah-masalah dewasa, tulis-tulis yang dewasa. Untuk perkembangan nampaknya mungkin kurang ya, tapi saya akan coba menjawab. Mungkin salah satu caranya adalah dengan cara memberitahu kepada anak atau mencontohkan, karena kalau tergantung umurnya berapa dulu. Kalau misalkan anaknya umurnya masih kecil banget ya, masih 5 tahun, 6 tahun, atau mungkin di bawah itu, kita bisa mencontohkan. Misalkan dia selalu naruh gelas tuh di perbatasan antara meja, kan, jadi nanti kalau senggol dikit kan nanti pecah kayak gitu kan, dan bisa membahayakan si anak tersebut. Kita bisa mencontohkan pelan-pelan aja. Nah, nanti kalau misalkan naruh gelas di sini ya, tapi jangan hanya kita sebutkan, kita harus bisa memperlihatkan kepada anak tersebut kalau naruh gelas itu di sini letaknya gitu loh, sambil kita perlihatkan langsung. Jadi soalnya kalau misalkan marah, yang pertama kalau anaknya sudah mengerti itu akan membekas ke dalam hatinya dia, itu simpan. Yang jadi masalah kadang kan itu
takutnya itu nanti dia ulangi kembali ke generasi selanjutnya. Jadi orang tua tuh harus banyak-banyak bersabar ya, karena kan cobaan itu bisa datang dari mana aja ya, termasuk dari anak sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih, lebih banyak berdiskusi. Kalau misalkan memang anaknya sudah cukup untuk kita ajak diskusi, kita beritahu yang baik-baik. Misalkan nggak apa-apa kalau misalkan kita sedang merasa sedih, misalkan, nah ibu sedih ya karena tadi kamu berbohong dengan ibu. Tadi kan kamu bilangnya seperti ini, tapi ibu tahu kamu seperti ini. Cuma alangkah lebih baiknya ketika kita berdiskusi dengan anak itu jangan di depan kakak, adik, atau saudaranya yang lain. Karena kan takutnya kalau antar saudara itu nanti kalau ada perselisihan itu, kamu dimarahin ya tadi sama ibu ya. Jadi kan nanti anaknya bakal, aduh kok ibu kayak gini sih, aduh kok aku dibully sih sama saudara sendiri. Takutnya nanti bakal timbul hal seperti itu gitu. Jadi tergantung. Pikirannya masih kemana-mana gitu ya. Iya, dan mereka memang harus diajari dulu, gitu. Harus diajari, diberitahu, dan kalau misalkan memang diperlukan untuk hukuman itu nggak apa-apa sebetulnya. Hukuman itu tapi bukan hukuman, bukan hukuman untuk ini ya, hukuman berat kayak misalkan kita mukul, nampar kayak gitu, bukan. Tapi kita coba dulu aja untuk menghilangkan perilaku negatifnya, bisa dengan hukuman yang ringan. Misalkan si anak itu gak mau belajar, hobinya main terus gitu. Nah di sini orang tua tuh harus tegas ngambil langkah, ngambil keputusan. Kalau kamu tidak mau belajar, misalkan ya, kamu tidak mau belajar, oke, mama atau papa akan menghukum kamu dengan cara memotong jam bermain kamu 10 menit, misalkan kayak gitu. Itu kan bisa. Iya, Kak. Jadi nggak harus diseret, aduh itu sangat tidak diperbolehkan malah ya. Jadi hukuman-hukuman yang ringan aja. Ada juga kalau saya pernah dengar dulu, ada juga ini hukumannya pas atau enggak, Kak? Misal menempatkan dia di suatu ruangan selama beberapa menit atau beberapa jam gitu. Terkait misal dia terlalu hiperaktif atau dia melanggar suatu hal yang sudah menjadi komitmen awal, dah kamu di sini dulu selama beberapa menit. Nah itu saya kalau nggak salah pernah dengar juga metode seperti itu. Kalau itu pas nggak untuk masyarakat Indonesia gitu, ya Kak? Oh iya, memang itu salah satu bagian dari terapi juga sebenarnya. Terapi juga ya Kak? Ya, untuk bisa menghilangkan perilaku negatif pada anak gitu, dengan cara menghukum dengan mengunci. Tapi balik lagi, kalau misalkan hukumannya seperti itu malah bisa bikin trauma sama anaknya sebenarnya. Nanti kalau misalkan anaknya sering dikunci ketika dia melakukan kesalahan, dikunci dalam keadaan gelap lagi misalkan ya. Nanti kalau misalkan udah besar, dia bisa loh dia punya trauma tersendiri terhadap ruangan sepi atau terhadap ruangan yang gelap, terhadap ruangan sempit. Kayak gitu, itu nanti bisa menimbulkan fobia di masa yang akan datang gitu. Oleh karena itu kalau misalkan kita mau memberikan punishment kepada anak-anak itu, kita harus melihat dulu nih punishment-nya seperti apa, berat ataukah tidak, terus sesuaikan lagi dengan kemampuan si anak tuh seperti apa gitu. Karena kan tidak semua anak akan cocok dengan punishment yang sama ya. Iya. Jadi disesuaikan dulu dengan anaknya gitu, kira-kira cocoknya ke yang mana gitu. Malah nanti salah-salah kita memberikan punishment atau treatment ke anaknya terkait hukuman, nanti malah berdampak ke trauma gitu ya Kak. Soalnya banyak juga di rumah sakit jiwa mungkin Kak Pamela. Jadi permasalahan yang terjadi pada saat ini tuh berawal atau latar belakangnya dari pada saat mereka waktu kecil mungkin ya Kak. Ada juga yang beberapa seperti itu, trauma masa kecil atau pernah dilakukan pelecehan dan lain sebagainya, jadi berdampak. Iya. Nah itu banyak banget ya, betul. Di rumah sakit jiwa pun sebenarnya pasien itu tidak hanya yang dewasa aja loh. Iya. Saya pun kaget, ada anak kecil juga. Kaget, miris. Kalau anak kecil banget tuh nggak ada, tapi usia 14 tahun. Bayangkan usia 14 tahun. Remaja ya, Kak. Iya, 14 tahun didiagnosa psikotik, skizofrenia paranoid. Kasihan sekali, dia baru SMP, kalau nggak salah tuh SMP. Laki-laki, dia masuk bangsal, dan dia seperti itu komunikasinya kan kemana-kemana ya kalau orang dengan gangguan dunianya sendiri. Itu karena dia punya traumatik. Cuma saya memang
karena tidak mengambil pasien itu, jadi saya tidak begitu mendalami akarnya dari mana sih traumanya gitu. Tapi kalau yang kebanyakan itu ya, karena kan saya fokusnya di bangsal perempuan. Sebenarnya gangguan jiwa itu karena yang dialami perempuan dan sudah menikah, itu bisa jadi trauma karena hubungan dengan pasangan, dengan suami. Kebanyakan itu yang KDRT, KDRT, kemudian suaminya selingkuh kayak gitu. Itu banyak banget itu ibu-ibu di sana tuh yang mengalami hal yang serupa gitu. Dan memang kayaknya 98% deh di bangsal saya itu permasalahannya karena hubungan ya, dan tidak ada support juga dari keluarga. Malah jadi keluarga terkesan menyalahkan korban gitu ya Kak. Menyalahkan, mengabaikan. Iya, jadi seperti itu akhirnya. Iya. Nah itu dari mulai anak kecil sampai dewasa berarti kita itu cenderung sensitif terhadap, ya maksudnya psikis kita itu sangat-sangat lemah ya Kak. Kalau sebenarnya bisa sedikit diberi seperti ini, kalau kurang kuat malah nanti berujungnya seperti ini gitu Benang. Jadi, iya, makanya dari sejak dini ya, kita harus diberikan keterampilan untuk penyelesaian masalah sama orang tua kita. Jadi jangan sampai nanti anak nabrak mejanya yang disalahin. Itu kan salah satu modeling juga ya, dan itu tidak akan bisa mengasah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, untuk menahan rasa sakit, menerima rasa sakit. Nanti anak tuh tidak akan cukup mampu gitu untuk menerima masalah di kemudian hari atau menyelesaikan masalah. Caranya itu, keterampilannya itu akan kurang gitu, yang akhirnya nanti kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah dan masalahnya itu tidak bisa kita selesaikan, kita bakal mengeluarkan defense mechanism. Pernah dengar kan? Pertahanan diri. Dengan cara yang tidak baik, bisa menyalahkan ke orang lain, bisa merepress, bisa tidak mengakui kayak gitu kan ya, atau bisa melarikan diri terus kayak gitu. Akhirnya itu kalau sudah menumpuk, itu bisa jadi ke masalah yang lainnya, bisa jadi stres, depresi, bahkan tadi pasien saya itu bisa jadi skizofrenia kalau keterampilannya tidak bagus. Karena memang beliau pun sebenarnya defense mekanismenya itu cenderung melarikan diri, jadi keterampilannya memang kurang. Akhirnya seperti itulah. Jadi berawal juga dari modeling itu tadi ya Kak. Jadi orang tua harus mencontohkan hal-hal, makanya susah juga ya Kak jadi orang tua itu untuk mencontohkan segala hal tadi, seperti halnya gelas itu harus ditempatkan, itu salah satu modelingnya juga ya Kak. Nah ini masih ke orang tua dan juga anak. Kebanyakan kan anak-anak sekarang emang aktivitas dan kegiatan sehari-hari itu bermain game, bukan hanya anak-anak saja ya Kak. Jadi banyak juga Kak Pamela mungkin punya teman yang udah seumuran 24 ke atas atau mungkin 24 ke bawah itu sering main game gitu. Nah ada beberapa orang yang menjadikan itu sebuah kebiasaan, atau itu tadi katarsis juga mungkin ya Kak. Jadi untuk melampiaskan pada saat pengalihan emosinya agar stabil lagi, itu main game atau bermain game selama 1 jam atau 2 jam. Nah itu wajar nggak sih Kak kalau misalnya setiap hari kita harus melakukan aktivitas tersebut untuk menanggulangi atau membuat diri kita semangat dan produktif lagi gitu Kak di kemudian harinya? Oke. Kalau memang main game itu tidak, yang pertama jamnya dulu ya, berapa jam dalam sehari. Kalau nggak salah, kalau misalkan main game itu ternyata lama dan kita totalkan 1 minggu itu, kalau tidak salah ya, lebih dari 10 jam per minggu atau lebih dari 20 jam itu udah termasuk ke adiksi game online, dan itu tidak baik. Karena kalau kita sudah adiksi itu, ya, kalau kita sudah kecanduan, itu nanti kita akan cemas. Kalau nggak megang HP tuh kita nggak bisa gitu loh. Dan akhirnya kalau sudah dipaksakan tidak megang HP, iya kalau misalkan dipaksain ya gitulah. Pas lagi cemas-cemasnya nggak megang HP, tidak bisa konsentrasi ke pekerjaannya nanti. Akhirnya itu seperti itu.
Kemudian wajar atau tidaknya sebenarnya wajar yang selama yang tadi yang sudah saya kasih tahu kalau jamnya masih wajar, kemudian tidak mengganggu aktivitas lainnya kayak gitu. Jadi kalau untuk menaikkan mood, kalau memang salah satu caranya harus dengan bermain game ya tidak apa-apa. Kalau misalkan masih dalam batas waktu yang wajar, tetapi alangkah baiknya itu ketika kita bisa melakukan katarsisnya yang bisa melibatkan semua anggota gerak kayak gitu. Contohnya nyapu kan nggak cuma tangan aja ya, kan kita jalan ke kemari ngepel juga. Nggak mungkin nyapu di tempat ya Kak. Nggak mungkin nyapu di tempat. Gitu. Mungkin kalau yang cowok-cowok bisa benerin genteng, ya kan, bisa benerin genteng. Juga tuh sekarang. Ambil lampu, ambil buah kayak gitu kan. Iya betul. Jadi yang penting melibatkan semua anggota tubuh. Jadi untuk bermain game sendiri itu masih wajar, tergantung dari durasi lama dan tidaknya. Apakah itu akan mengganggu aktivitas harian atau tidak ya Kak. Jadi yang menentukan wajar atau tidaknya mungkin diri kita juga dibenturkan dengan norma sekitar. Ini wajar nggak misalnya malam-malam nge-game, teriak-teriak dan lain sebagainya gitu. Ya, bisa disesuaikan dengan norma juga. Oke, itu tentang game. Nah ini sebagai penutup kita bahas mengenai makan-makan, soalnya kita bulan Ramadan gitu ya Kak. Ada sebagian orang terus memang ada beberapa kan kasus-kasus tidak melibatkan banyak orang ya Kak. Ada sebagian orang yang healingnya atau mungkin dia cara meredam stres dan juga tadi katarsisnya itu lewat makan Kak. Jadi kalau itu makan, apalagi kalau yang saya ketahui cewek tuh kebanyakan, perempuan biasa kalau lagi stres makannya banyak. Terus makan seblak. Seblak tuh. Kalau misalnya ada istri kamu lagi marah atau susah, moodnya jelek, kasih aja seblak tuh. Insya Allah moodnya balik kembali. Gitu. Nah itu kan ada istilah gitu juga. Nah itu kalau misalnya di bulan saum seperti ini, bulan Ramadan kali ini kan nggak bisa dilaksanakan dari bulan terbit fajar sampai tenggelam fajar. Nah itu bisa dialihkannya ke mana lagi tuh Kak? Tadi mungkin bisa ditambahkan atau kuatkan lagi dengan menggerakkan tubuh dan lain sebagainya gitu. Untuk meredam atau menanggulangi stres. Kalau misalkan lagi saum juga. Iya, lagi stres gitu ya, terus biasanya makan. Sebenarnya saya jawab dulu yang itu ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya, itu sebenarnya kurang baik karena salah satu ciri orang depresi itu adalah makan berlebih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang bisa dialihkan ke yang lain, kenapa enggak? Terus yang kedua, kalau misalkan kita makan berlebih, itu akan berpengaruh kan ya ke kesehatan kita. Apa yang kita makan itu akan berpengaruh ke mungkin daya tahan tubuh kita, kemudian energi kita nanti apakah berlebih atau seperti apa. Kan kalau orang kebanyakan makan biasanya mengantuk kayak gitu, nanti aktivitasnya jadi terhambat. Tapi ada juga sih sebenarnya makanan yang bisa menaikkan mood kita, karena kalau tidak salah itu bisa membangkitkan beberapa hormon. Seperti contohnya makanan yang manis, coklat ya. Coklat kalau misalkan orang lagi bete, kalau misalkan orang lagi bete itu makan coklat, biasanya dia nanti lebih rileks. Kalau tidak salah itu bisa membangkitkan beberapa hormon. Tapi koreksi bila saya salah ya, karena saya juga agak lupa. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalkan lagi bulan puasa kayak gini kan nggak bisa makan, ya iyalah ya. Terus memang kebiasaannya atau cara menyembuhkan si stresnya itu dengan makan, itu pasti sangat kesusahan sekali. Bukan hanya kesusahan, pasti itu orang tuh, aduh gimana nih, kayak gitu kan ya. Nyari-nyari warung. Nyari-nyari warung kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu momen nih bulan Ramadan ini. Iya. Momen, ya kan? Momen dimana kita berlatih untuk coba menemukan cara menemukan apa ya, suatu untuk bisa reduksi si stres atau emosi negatif yang sedang kita rasakan. Yang sudah tadi saya sebutkan itu bisa dengan ada katarsis ya, kemudian ada atribusi positif, ada juga relaksasi. Boleh juga healing sebenarnya. Kan kalau lagi Ramadan ini bisa ngabuburit ya. Ngabuburit kan anggaplah staycation beberapa jam kayak gitu kan ya.
pergi kita kemana dengan teman atau dengan keluarga, atau cuma lihat Sungai Citanduy juga kan mungkin bisa jadi healing. Yang di Banjar ya terutama ya Kak, Sobat Forsalim yang di Banjar. Mungkin bisa jadi healing kayak gitu. Jadi itu coba aja, nggak apa-apa gitu, karena balik lagi ya, kalau pelampiasannya ke makanan, kalau terlalu berlebihan itu kan nggak baik. Di agama juga diajarkan kalau kita makan berlebihan nggak bagus ya kan, bisa ke kesehatan, kemudian nanti obesitas dan lain-lain. Terus juga kalau misalkan nanti makan berlebih itu loh tadi yang sudah saya bilang. Saya pernah dapat pasien depresi, ternyata memang penyaluran marahnya itu, stresnya itu ke makanan gitu. Jadi tidak dia utarakan, tidak dia coba salurkan ke yang lain, tapi dia malah ke makan. Itu salah satu ciri orang depresi juga. Nanti berat badannya tiba-tiba drastis aja gitu ya, udah berapa kilo nambah. Gitu sih. Jadi memang upayanya lebih ke arah Ramadan dijadikan sebagai momentum ya bagi kita untuk mengontrol gitu kan. Lingkungan kita juga kebanyakan saum gitu. Jadi kita bisa mengalihkan itu mungkin lebih ke arah zikir tadi, ngabuburit dengan mungkin membaca tilawah bareng tuh di majelis taklim atau di masjid dan lain sebagainya gitu. Jadi yang tadinya lapar lihat orang lain juga masih kuat kok, aku udah laparan banget nih, udah pengen makan. Gara-gara emosi gitu ya. Iya, misalkan nanti bukbernya sama teman-teman di majelis taklim, habis itu bisa melaksanakan sholat dan tarawih, dilanjut tarawih gitu. Jadi memang masukan dengan nanti beraktivitasnya lagi itu seimbang ya Kak gitu. Iya. Itu mungkin Kak bincang-bincang pada hari ini atau pekan kedua atau hari ke-10 ya Kak, udah mau masuk ke 10 hari kedua di bulan Ramadan kali ini terkait dengan pengendalian emosi pada saat bulan Ramadan. Nggak kerasa ya Kak, udah banyak sekali yang kita bahas, mulai dari tadi bagaimana cara kita untuk menanggulangi emosi, stres dan lain sebagainya, stres gitu. Dan juga masuk sedikit ke parenting juga pada saat Ramadan. Jadi banyak sekali ilmu atau wawasan bagi Sobat Forsalim yang bisa kita petik nih dari Kak Pamela dari diskusi yang kita jalani. Terima kasih banyak kepada Kak Pamela ya yang sudah bersedia. Saya boleh menambahkan nggak? Menambahkan boleh nanti di closing statement juga. Oke. Iya, nanti boleh ditambahkan. Atau nanti? Sekarang saja, nggak apa-apa Kak. Oke, ini untuk edukasi aja sih sebenarnya buat teman-teman semua yang menonton ya tentang emosi. Mungkin sebagian besar orang memaknai emosi itu adalah marah, ya kan? Tapi sebenarnya emosi tidak sesempit itu. Emosi itu terbagi menjadi emosi primer dan emosi sekunder. Ini dalam sudut pandang psikologi ya. Kalau emosi primer itu adalah emosi dasar yang setiap manusia miliki. Itu ada misalkan gembira, kemudian tertarik, ada marah, ada sedih, ada jijik, dan ada takut. Nah, kemudian si emosi primer ini akan berkembang seiring berjalannya waktu, bercampur dengan sosial budaya, kemudian kita juga melakukan interaksi dengan orang lain, akhirnya berkembanglah si emosi itu menjadi emosi yang lain-lainnya, emosi sekunder. Tadi misalkan cemburu ya, cemas, kemudian malu, galau atau bimbang. Nah, itu adalah emosi tambahan. Nah, sekarang untuk emosi yang kita rasakan itu terbagi dua. Jadi nggak hanya marah ya, emosi itu ya. Ada emosi positif dan emosi negatif. Kalau emosi positif itu seperti contohnya apa? Contohnya gembira, ya kan? Senang, misalkan kayak gitu. Kalau emosi negatif, nah barulah si marah tadi ya kan? Si marah, kemudian jijik ya, sedih, kayak gitu-gitu, galau, itu termasuk emosi yang negatif. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton, emosi itu nggak hanya marah aja, tapi ada emosi positif dan emosi negatif. Kita gembira, kita haru itu juga termasuk emosi, namun emosi yang mana dulu, kayak gitu. Bisa dipilih-pilih nanti emosi positif kah atau emosi yang negatif. Iya, terima kasih Kak Pamela atas tadi pencerahannya terhadap beberapa sudut pandang atau orang kan biasanya mengeneralkan bahwa emosi itu kamu jangan emosian sih, karena orangnya temperamen gitu, suka marah gitu. Ternyata marah orangnya ya.
Padahal kan emosi ada dua tadi, ada yang primer, sekunder, juga ada yang positif, negatif, tergantung bagaimana kita memaknai gitu. Bisa bahagia, bisa jijik, galau, itu banyak dan termasuk ke definisi emosi dari sudut pandang psikologi gitu ya Kak. Oke, itu untuk diskusi atau bincang-bincang santai pada hari ini. Semoga bisa diambil banyak sekali manfaatnya bagi Sobat Forsalim sekalian. Jangan lupa untuk selalu cek YouTube Forsalim TV gitu, subscribe dan juga like juga video ini, dan share juga ya, betul ya Kak. Jadi jangan berhenti di Sobat Forsalim sekalian, share ke teman-teman, rekan-rekan dan keluarga Sobat Forsalim. Semoga Ramadannya selalu diberkahi, selalu bahagia dan juga selalu sehat walafiat gitu ya. Terima kasih untuk Kak Pamela sekali lagi, dan untuk closing statementnya mungkin Kak bagi penonton atau Sobat Forsalim sekalian. Closing statement Kak. Apa ya? Jadi lidah itu kan lebih tajam daripada pisau. Alangkah baiknya ketika kita merasa marah, kita mundur dulu untuk melihat situasi sekitar, kita meredakan emosi dulu, lalu kita coba berpikir untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi kepada kita. Baru setelah itu kita mungkin bisa mengambil tindakan setelah seimbang antara perasaan dan pikiran kita. Jadi ingat-ingat emosi itu tidak hanya emosi marah, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin, amin ya Rabbal. Insya Allah bermanfaat Kak Pamela. Ya, terima kasih. Kita tutup bersama dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi Sobat Forsalim yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga selalu bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.